Pernah nggak sih kamu ngerasa kepalamu terus muter mikirin hal yang sama, berulang-ulang, tapi nggak nemu solusi? Kamu tahu harusnya kamu mulai, harusnya kamu ambil langkah, tapi kamu malah stuck. Karena setiap kali mau mulai, muncul ribuan pertanyaan di kepala. Gimana kalau gagal? Gimana kalau orang lain nggak suka? Apa ini keputusan yang tepat? Ini yang sering kita sebut sebagai overthinking. Bukan karena kamu pemalas, bukan karena kamu nggak punya kemampuan, tapi karena kamu terlalu banyak mikir sampai akhirnya nggak ngapa-ngapain. Dan hari ini kita akan ngobrolin kenapa overthinking bisa terjadi dan gimana caranya kita bisa belajar menghadapinya pelan-pelan. Tanda-tanda kita terjebak overthinking. Overthinking itu nggak selalu muncul dalam bentuk kegelisahan besar. Kadang datangnya diam-diam, pelan, tapi menguras energi. Misalnya, kamu punya ide bagus untuk mulai sesuatu, bikin konten, buka usaha kecil-kecilan, atau ngajak ngobrol seseorang, tapi kamu tunda, dan tunda lagi, sampai akhirnya ide itu kamu kubur sendiri, karena takut gagal, takut ditolak, takut nggak cukup baik, atau kamu pernah ngalamin hal sepele, kayak salah ngomong sedikit waktu ngobrol, lalu selama berjam-jam, bahkan berhari-hari, kamu muter ulang kejadian itu di kepala. Padahal orang lain mungkin udah nggak kepikiran sama sekali. Ini rumination, dan menurut Dr. Susan Nolen Hoeksema dari Yale University, kebiasaan memikirkan hal negatif secara berulang bisa meningkatkan risiko depresi dan kecemasan. Overthinking juga sering bikin kita perfeksionis. Kita bikin caption di Instagram, lalu hapus, bikin ulang, ragu, dan akhirnya nggak jadi diposting sama sekali. Itulah kenapa walaupun kelihatan pasif, overthinking itu sangat aktif menguras energi. Tanpa kita sadari, dia pelan-pelan menarik kita menjauh dari keberanian untuk bertindak. Cara melatih diri supaya nggak terus overthinking. 1. Tulis isi kepalamu, biar nggak semua harus disimpan sendiri. Kadang kita terlalu lama nyimpen semuanya di kepala. Padahal, kepala bukan tempat penyimpanan, tapi tempat berpikir. Kalau terus ditumpuk, ya penuh. Coba luangkan waktu 10-15 menit setiap hari untuk nulis apa aja yang lagi ada di pikiran. Bisa di buku, bisa di aplikasi catatan. Nggak perlu rapi, nggak harus masuk akal. Menurut penelitian dari University of Texas, journaling terbukti bisa membantu mengatur emosi, mengurangi stres, dan memperjelas pikiran. 2. Tantang pikiranmu. Jangan langsung percaya semua yang muncul di kepala. Pikiran itu bukan fakta. Dan gak semua pikiran layak dipercaya mentah-mentah. Misalnya kamu mikir, aku pasti gagal deh. Sebelum percaya, coba tanya, pernah nggak aku coba dan berhasil? Atau ini cuma rasa takutku aja? Dalam bukunya Chatter, Ethan Kross menyebut bahwa berbicara ke diri sendiri secara objektif, bahkan dengan menyebut nama sendiri, bisa membantu otak melihat masalah secara lebih rasional. Contohnya, tenang, Dimas, kamu udah pernah ngelewatin hal kayak gini sebelumnya. Semakin sering kamu melatih diri untuk mengecek pikiranmu, semakin besar kendali yang kamu punya atas arah pikiranmu sendiri. 3. Buat waktu khusus untuk mikir. Jangan biarin pikiran liar terus muncul kapan aja. Salah satu cara sederhana tapi efektif, jadwalkan waktu khusus buat mikir. Misalnya, 15 menit setiap sore, kamu duduk dan membiarkan dirimu mikirin apapun yang selama ini mengganggu. Tulis, renungkan, atau cukup duduk dengan pikiran itu. Menurut riset dari Penn State University, orang yang menjadwalkan waktu untuk mengkhawatirkan sesuatu ternyata mengalami penurunan kecemasan secara signifikan dibanding yang mencoba menahan pikirannya terus-menerus. Kenapa bisa begitu? Karena saat kita ngasih tempat buat pikiran, dia nggak merasa perlu terus muncul di waktu yang salah. 4. Gerakin tubuhmu. Karena pikiran yang macet sering perlu dibantu lewat gerakan. Kadang yang bikin pikiran kita muter-muter adalah tubuh yang terlalu diam. Jalan kaki 10 menit di pagi hari, stretching ringan sebelum tidur,
atau sekadar beberes kamar bisa membantu pikiran kembali ke jalurnya. Harvard Medical School menjelaskan bahwa aktivitas fisik sederhana bisa meningkatkan hormon endorfin yang bukan cuma bikin bahagia, tapi juga bantu meredakan overthinking. Kita sering mikir solusi itu harus mental, padahal kadang jawabannya fisik. Gerak dikit dan lihat gimana pikiranmu mulai terasa lebih ringan. 5. Terima kalau hidup itu nggak harus jelas sekarang juga. Salah satu alasan kenapa kita sering terjebak overthinking adalah karena kita ingin kepastian. Kita pengen tahu kalau langkah yang kita ambil itu benar, kalau keputusan yang kita buat nggak akan membawa kita pada penyesalan. Tapi kenyataannya, hidup nggak selalu memberi kita peta yang jelas. Nggak semua jalan punya tanda, dan nggak semua keputusan datang dengan jaminan. Coba bayangkan hidupmu seperti berjalan di kabut pagi yang tebal. Kamu cuma bisa melihat 1 atau 2 langkah di depan. Tapi dengan setiap langkah yang kamu ambil, kabut itu perlahan-lahan terbuka, dan jalan yang sebelumnya nggak kelihatan mulai terlihat. Hidup sering bekerja seperti itu. Jawaban nggak selalu datang di awal perjalanan. Kadang, jawaban itu muncul setelah kita berani melangkah duluan, setelah kita belajar dari jalan yang kita tempuh. Ada satu konsep dalam psikologi yang disebut toleransi terhadap ambiguitas. Ini adalah kemampuan untuk menerima bahwa ada hal-hal dalam hidup yang tidak jelas, tidak pasti, dan mungkin tidak pernah kita pahami sepenuhnya. Menurut riset dari Cambridge University, orang yang lebih tinggi toleransi ambiguitasnya cenderung lebih resilient dan mampu bertahan di situasi sulit. Mereka lebih fokus pada apa yang bisa dilakukan sekarang, daripada terus-menerus mengejar kepastian yang belum tentu ada. Jadi, bagaimana kalau kita mulai berdamai dengan ketidakpastian? Alih-alih menganggapnya sebagai hambatan, lihatlah sebagai bagian dari perjalanan. Kamu nggak perlu tahu semua jawabannya hari ini, dan itu nggak apa-apa. Yang penting, kamu tetap bergerak, tetap mencoba, tetap percaya bahwa meskipun jalannya nggak selalu jelas, kamu akan menemukan arahmu di sepanjang perjalanan. Seperti kata Carl Jung, ketenangan bukan didapat saat kita mengendalikan semuanya, tapi saat kita belajar berdamai dengan yang tidak bisa dikendalikan. Pelan-pelan, tapi pasti. Overthinking itu bukan kelemahan, itu cuma sinyal bahwa kamu sedang berusaha mengerti dunia dan dirimu sendiri. Tapi jangan biarkan kepala yang sibuk menghentikan langkahmu untuk maju. Hari ini, coba mulai dengan 1 langkah kecil. Tulis isi kepalamu, gerakan tubuhmu, atau cukup tarik napas. Dan bilang ke diri sendiri, aku nggak harus tahu semua jawabannya sekarang. Aku cukup belajar dan terus berjalan. Pelan-pelan, itu juga progres. Kalau kamu merasa video ini ada gunanya, jangan ragu buat klik like dan share ke teman-temanmu yang mungkin lagi ngalamin hal yang sama. Dan kalau kamu punya cerita, pengalaman, atau cara sendiri buat ngadepin overthinking, tulis di kolom komentar ya. Aku seneng banget bisa baca, dan siapa tahu bisa jadi bahan diskusi atau konten berikutnya. Jangan lupa klik subscribe juga biar kamu nggak ketinggalan konten-konten reflektif lainnya dari channel ini. Terima kasih udah nemenin sampai akhir. Semoga hari-harimu jadi lebih ringan dan langkahmu makin mantap. Sampai ketemu di video berikutnya.